Jadi teman-teman yang Advent jangan tersinggung ya kalau kalian Advent, tapi kalau kalian yakin di luar kalian ada yang selamat meskipun beribadah di hari lain, itu bagus. Yang saya tekan di sini adalah mereka yang memuja hari Sabtu. Mereka perlu diinjili guys. Mereka sesat, mereka itu orang-orang yang celaka guys. Karena menyangkal kematian Kristus sebagai kematian yang sempurna, menyempurnakan manusia dari dosa-dosa. Jadi teman-teman yang Advent, kalau dengar pendeta kalian bilang, yang di luar Advent yang tidak beribadah hari Sabtu itu masuk neraka, langsung tinggalkan dia, jangan dengar dia lagi. Saudara-saudara, di video yang ini gue udah cerita kalau gue pernah didoktrin oleh seorang pemuja hari Sabtu. Dan jujur karena terdoktrin, gue itu hampir dibaptis men. Tapi untung waktu itu gue minta supaya gue mau belajar dulu dari dua sisi. Udah mau siap-siap dibawa ke kolam ini, tapi gue bilang, Pak, saya perlu untuk belajar dulu. Saya belum siap untuk dibaptis. Saya mau belajar dulu dan dari dua sisi ya. Karena kan saya sudah belajar dari dia tentang, oh hari Sabat yang benar, hari Sabtu bukan hari Minggu. Nah sekarang gue mau belajar dari perspektif dari orang-orang yang beribadah hari Minggu tentang kenapa kita beribadah hari Minggu. Nah saudara-saudara, itu di usia 15 tahun gue udah berpikir seperti itu. Karena banyak kan orang itu ketika mendengar satu sisi, satu argumen langsung percaya sama dia dan membuat kesimpulan. Gue nggak seperti itu. Gue harus mendengar dari dua sisi dulu, dari lebih dari satu sisi, lalu gue berikan kesimpulan. Dan waktu itu ketika gue belajar, gue punya kesimpulan bahwasannya ternyata orang yang mengatakan beribadah harus hari Sabtu lah yang sesat. Mereka lah yang perlu diinjili. Mau tahu kenapa? Simak sampai selesai. Saudara-saudara, agama-agama dunia memiliki prinsip bahwa keselamatan itu dihasilkan dari iman tambah perbuatan. Injil atau kabar baik adalah kabar tentang Yesus sebagai juru selamat. Apa arti juru selamat? Kata juru berarti seseorang yang ahli yang bertugas, seseorang yang mampu yang bertugas, seseorang yang memegang sebuah tanggung jawab karena dia adalah ahli dalam hal tersebut. Yesus satu-satunya juru selamat, itu berarti Yesus adalah yang ahli, hanya Yesuslah yang ahli yang mampu, hanya Yesuslah yang telah bertanggung jawab atas keselamatan manusia. Nah, ketika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat ya, seperti yang Yesus katakan kan, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kalau orang mengakui itu berarti orang itu harus menolak hal-hal yang lain di luar Yesus sebagai jalan keselamatan, termasuk dirinya sendiri. Beda kalau dia nggak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itu berarti ya memang Yesus hanyalah mungkin penolong keselamatan. Tapi kan begini teman-teman, Yesus sebagai juru selamat itu dikatakan bukan oleh saya, tapi dikatakan oleh Alkitab. Ini ayat-ayat tentang Yesus juru selamat. Kisah para Rasul 13 ayat 23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 2 Timotius pertama ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Titus 1 ayat 4, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus, juru selamat kita. Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Titus 3 ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. 2 Petrus pertama ayat 1, dari Simon Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman dan oleh karena keajaran Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus pertama ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 2 ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara lihat kan?
Yesus juru selamat. Dan Yesus sendiri mengatakan, tidak ada datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Berarti Yesus satu-satunya juru selamat. Nah teman-teman, kenapa dikatakan begini? Kenapa hanya Yesus juru selamat? Kenapa hanya Yesus juru selamat? Jawabannya juga ada di dalam Alkitab. Mari baca Roma 3 ayat 9 sampai 31. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Nah, saudara-saudara, jelaskan inti dari bacaan tadi adalah semua orang sudah berdosa, dan semua orang, siapapun dia, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semua sudah berdosa dan tidak mungkin selamat, karena upah dosa adalah maut. Dan orang berdosa hanya bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus yang ditentukan Allah sebagai jalan pendamaian. Nah, sampai sini jelas, hanya Yesuslah juru selamat, hanya orang benar yang diperkenan oleh Allah. Tapi nggak ada seorang pun yang benar kecuali Yesus. Dan Yesus sebagai orang benar, dia memiliki hidup yang suci, yang kudus. Darahnya suci, dia anak Allah. Dia telah berkorban dan darahnya menyucikan dan membenarkan orang yang percaya kepadanya. Jadi kita clear, ini doktrin Kristen, ini ajaran Alkitab bahwa hanya Yesuslah juru selamat. Tapi menurut para pemuja hari Sabtu beda, Pak. Mereka melawan itu, mereka nggak percaya bahwa Yesus juru selamat. Alkitab mengajarkan hanya Yesus juru selamat, tapi mereka mengatakan bahwa no, Yesus bukan juru selamat. Menurut mereka, keselamatan itu bukan datang lewat Yesus, tapi keselamatan hadir lewat hari Sabtu, hari Sabat. Dengan kata lain teman-teman, semua orang yang tidak beristirahat di hari Sabtu itu pasti masuk neraka. Surga hanya untuk mereka yang beristirahat di hari Sabtu. Mereka punya pemahaman bahwa kematian Yesus disalib tidak ada hubungannya dengan hari Sabat ditiadakan. Menurut mereka, kematian Yesus di kayu salib tidak membuat hari Sabat diganti ke hari lain, harus hari Sabtu. Padahal kita mengetahui Yesus telah mati mengalahkan maut. Maut yang mengancam semua pelanggar hukum, termasuk pelanggar hukum hari Sabat. Yesus menyempurnakannya di dalam kematiannya, dan dia bangkit pada hari pertama sebagai sebuah tanda permulaan baru, suatu zaman yang baru, zaman pemerintahan Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perjanjian lama
menjadi bayang-bayang untuk kita mengenal Kristus hari ini di perjanjian baru. Yesus telah memberikan kepada kita perintah yang baru, yaitu kasihilah sesama manusia. Dan orang-orang ini, mereka ini yang pemuja hari Sabtu ini, mereka itu nggak mengasihi sama manusia. Mereka akan mengatakan bahwa orang yang tidak beribadah di hari Sabat, tidak beristirahat dari Sabat, dari Sabtu, mereka akan masuk neraka. Teman-teman, hari Minggu menjadi hari kemenangan, hari sukacita, hari penuh dengan syukur. Kalau kalian membaca di perjanjian baru itu, rasul-rasul mengklaim hari Minggu sebagai hari di mana mereka menerima permulaan yang baru. Berikan yang pertama untuk Tuhan. Dan apa salah ketika Kristus menang atas hari Sabat, kita beristirahat dari jerih lelah kita, dan Kristus membuat kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Allah, yaitu hari yang pertama di saat masih baru semangat kita untuk melayani Dia. Dan jelas sekarang manusia nggak lagi dihukum karena melanggar Sabat. Bukan melanggar sih. Sabat sudah disempurnakan, sudah digenapi oleh Yesus. Artinya kita manusia akan beristirahat dari jerih lelah kita ketika kita percaya pada Yesus. Yesuslah kesempurnaan dari Sabat. Di dalam Dia orang menemukan rest. Di dalam Dia orang menemukan istirahat yang sejati. Manusia sekarang dihukum kalau menolak percaya pada Yesus. Orang yang menolak percaya Yesus sesungguhnya mereka lah yang benar-benar melanggar hari Sabat. Yesus Kristus naik ke kayu salib pada waktu itu, hari Jumat. Ketika hari Sabtu Dia sedang di dalam kubur. Artinya apa? Disitulah genap. Kalau kita mengatakan kita harus masih melakukan Sabat di saat Yesus sudah menggenapinya, berarti kita menyangkal kematian Yesus. Kematian Yesus belum sempurna. Kematian Yesus masih kurang. Kematian Yesus hanya menyelamatkan orang-orang dari dosa-dosa yang lain. Tapi kalau dari dosa gak beristirahat dari Sabtu, itu gak ditebus Yesus menurut orang-orang hari Sabtu. Betapa jahatnya mereka, guys. Jadi teman-teman yang Advent jangan tersinggung ya kalau kalian Advent, tapi kalau kalian yakin di luar kalian ada yang selamat meskipun beribadah di hari lain, itu bagus. Yang saya tekan di sini adalah mereka yang memuja hari Sabtu. Mereka perlu diinjili, guys. Mereka sesat. Mereka itu orang-orang yang celaka, guys. Karena menyangkal kematian Kristus sebagai kematian yang sempurna, menyempurnakan manusia dari dosa-dosa. Jadi teman-teman yang Advent, kalau dengar pendeta kalian bilang, yang di luar Advent, yang tidak beribadah hari Sabtu itu masuk neraka, langsung tinggalkan dia, jangan dengar dia lagi. Saudara-saudara, yang benar dalam iman Kristen adalah, barang siapa tidak beriman kepada Yesus maka dia pasti binasa. Tapi sekali lagi itu beda dengan para pemuja hari Sabtu, Pak, ya. Menurut pemuja hari Sabtu, Yesus itu enggak berkuasa melebihi hari Sabat. Menurut para pemuja hari Sabtu, orang yang percaya Yesus tetap akan masuk neraka kalau tidak memelihara hari Sabtu sebagai hari Sabat, sebagai hari istirahat. Jadi mereka bukan hanya mau mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat di sini, bahkan mereka membuang Yesus sebagai penentu keselamatan dan menggantikannya dengan hari Sabtu sebagai jalan keselamatan. Betapa antikristusnya ajaran ini. Padahal Alkitab udah jelas bilang, Kolose 2 ayat 16-23, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, pada Yesus Kristus, ya, kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, ya, jangan gak beribadah hari Sabtu. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara lihat betapa tegas Alkitab melawan para pemuja hari Sabtu ini.
Kita orang Kristen yang sejati, bukan hanya dikatakan jangan biarkan kita dihakimi oleh orang karena hari Sabtu, hari Sabat. Tapi Alkitab berkata mereka memuaskan nafsu duniawi mereka. Mereka bilang, oh hari Sabat itu keharusan karena Allah sudah memelihara hari Sabat semenjak sebelum manusia jatuh dalam dosa. Iya benar, Tuhan memelihara hari Sabat, tapi hukum di saat itu hanya satu, jangan makan buah terlarang. Gak ada hukum ingat dan kudusan hari Sabat. Itu nanti muncul di saat orang Israel padang gurun setelah bebas dari Mesir. Hari Sabat menjadi hari yang harus dikuduskan oleh orang Israel saat itu sebagai tanda perjanjian mereka bersama dengan hukum-hukum yang lain. Janganlah tambah-tambah firman dengan penglihatan dari Ellen G. White. Jangan. Saudara-saudara, saya pribadi ya, meskipun saya kritik karismatik, meskipun saya kritik orang-orang di luar reform, saya nggak pernah mengatakan bahwa karismatik pasti masuk neraka. Yang saya bilang yang masuk neraka mereka yang nggak percaya Yesus, itu yang masuk neraka. Yang nggak percaya Yesus itu pasti masuk neraka. Ya, bahkan saya bilang karismatik apapun aliranmu, kalau lu jadikan Alkitab sebagai dasar, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau selamat. Tapi para pemuja hari Sabtu, mereka akan dengan berani mengatakan meskipun percaya Yesus kalian masuk neraka kalau enggak ibadah hari Sabtu, kalau enggak istirahat hari Sabtu. Itu para pemuja hari Sabtu. Saudara-saudara, kalian gak percaya bahwa bagi pemuja hari Sabtu, orang Kristen yang lain itu gak selamat kecuali mereka? Silahkan tanya sendiri. Karena jujur, saya emosional begini karena saya juga bertanya tadi kepada seorang yang masuk ke saya di chat, dan dia memberikan kepada saya PDF-nya Ellen G. White ya, ini bacalah supaya kata saya percaya sama dia. Saya hanya memberikan satu pertanyaan, orang yang beribadah di hari Minggu selamat nggak? Dia jawab no comment. No comment. Orang yang beribadah kepada Yesus Kristus di hari Minggu selamat nggak? Dia bilang no comment. Dia nggak mau jawab. Katanya kalau dia jawab nanti dia menghakimi katanya. Berarti jawabannya adalah gak selamat, masuk neraka. Betapa gilanya ajaran seperti itu guys. Saudara-saudara, saya mau katakan, hanya Yesus Kristus Juru Selamat. Dan orang yang beribadah kepada Yesus hari apapun itu pasti selamat. Karena Kristus Yesus adalah Tuhan melebihi hari Sabat. Dia anak manusia, dia melebihi hari Sabat. Dia adalah Juru Selamat. Oke? God bless you.